Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Libur panjang, mudah-mudahan pada seger, pada semangat besok udah mulai kerja lagi. Juga mudah-mudahan doa kita pandemi ini nggak merebak makin meluas dan makin banyak yang kena ya. Juga mudah-mudahan yang sembuh makin banyak. 1 November 2020. Saya kira semangat untuk mengabdi, semangat untuk berbuat itu yang mudah-mudahan paling terjadi. Sebelum liburan ini tentu kita semua tahu ada rame-rame demo Omnibus Law, terus mulai Sujiwo Tejo bilang persoalannya ketidakpercayaan. Kemudian juga Jainal Arifin Muchtar bilang Omnibus Law itu ugal-ugalan gitu kan. Dan banyak lagi lah, sisi yang lain orang banyak juga bilang ini penanganan korupsi seperti apa gitu kan. Terus mulai ada yang bilang kok itu kalau di pemerintahan kekayaannya cepat naik gitu kan. Padahal harusnya di dunia bisnis, karena di dunia bisnis kan sekarang lagi sulit. Kayak gitu-gitulah. Tapi intinya lagi banyak pendapat. Bahkan ada juga yang bilang seperti ini nih. Gitu kan, walaupun kalau menurut saya nggak laku lah ya. Jadi kudeta gitu kan, nggak laku, nggak usah dilakukan. Jadi kita mendingan mikir yang baik-baik saja gitu kan. Karena jangan sampai nanti ada pendapat, waduh kalau dari angkatan yang seharusnya sekarang jadi panglima nggak bisa kejadian, kalau nyalinya gede dia akan ambil alih itu. Ya mudah-mudahan enggak lah, itu kan selentingan orang aja gitu kan, nggak jelas. Jadi jangan terlalu dianggap serius lah. Kemudian juga demo-demo di lapangan itu kan kalau kita lihat lebih kepada mencerminkan ketidakpuasan gitu kan, belum mengarah kepada atau terjadi kesepakatan atau berdasarkan survei itu harus ganti presiden gitu kan. Ganti presiden aja rame-rame di 2018-19 kan malahan terus kan. Jadi artinya ya apapun ceritanya itu adalah yang formal gitu kan. Jadi fakta hukumnya seperti itu gitu kan. Jadi buat orang banyak itu yang dijadiin pegangan gitu kan, terlepas dari orang tidak puas dan puas. Nah kalau ini bener nih, orang tidak puas dan puas, proses itu sudah secara legal terjadinya seperti itu gitu kan. Jadi mari kita fokus justru sekarang membangun, jangan kesana kemari gitu kan. Kalau kita ingat gitu kan, Indonesia yang terguling itu presidennya Bung Karno. Bung Karno dulu memang cenderung seumur hidup. Kemudian juga konfliknya besar ketika itu, pengen pindah ibu kota. Kemudian juga krisis berat ekonomi kan. Terlepas setelah terjadi Orde Baru gitu kan, ada konsesi tambang dan yang lain-lain, Pak Harto melakukan proses pembangunan lah ya, sehingga apa yang sebelumnya nggak ada jadi ada di negeri ini. Nah kemudian juga sampai di ujung-ujung kenapa Pak Harto juga terguling, karena Pak Harto dipersepsikan nggak ada ujungnya juga gitu kan, seperti seumur hidup walaupun tidak diumumkan gitu kan, diperpanjang lagi. Kejadian juga krisis ekonomi, kemudian juga krisis politik, ya akhirnya jatuh Pak Bung Karno dan Pak Harto. Kalau kita lihat jatuhnya itu sebetulnya dilakukan dengan sadar oleh keduanya, daripada negara pecah, negara ribut, beliau keduanya mundur. Nah, ini juga sebetulnya terjadi kembali di zamannya Pak Dur ya. Jadi kalau yang terguling itu Pak Dur. Pak Dur bedanya tergulingnya pakai sidang istimewa gitu kan. Walaupun banyak orang bilang yang diisukan, yang diinikan dan yang diitukan nggak terbukti gitu kan, tapi ya faktanya Pak Dur turun. Kalau saya lihat
zamannya Pak Dur itu sebetulnya sedang dilakukan proses dekonstruksi. Jadi yang lama-lama itu yang dibongkar sama Pak Dur ternyata lebih kuat yang lamanya gitu kan. Jadi Pak Durnya yang teguling malahan. Nah, itu yang presiden yang teguling. Nah, kalau presiden yang masih bisa diperpanjang karena pemilihan tapi nggak terus tuh Pak Habibie sama Bu Megawati. Pak Habibie sebetulnya luar biasa. Kenapa luar biasa? Beliau itu bisa membalik situasi krisis dalam 18 bulan kepemimpinannya menjadi lebih tenang. Tetapi ketika itu ramai sekali tolak pertanggungjawaban presidennya gitu kan, sehingga ya mungkin karena transisi berat gitu kan, dan yang lain-lain lah, akhirnya Pak Habibie legowo tidak meneruskan kepemimpinannya, bahkan memberikan kesempatan ke Pak Dur gitu kan untuk maju. Nah, tapi dari situ terlihat bahwa sesungguhnya juga Pak Habibie itu sangat mencintai negeri ini gitu kan. Dan beliau luar biasa. Kalau kita lihat anak-anaknya, saya nggak dengar bahwa anak-anaknya itu baik di politik ataupun di bisnis gitu kan, seperti anak presiden yang lain lah. Jadi saya kira Pak Habibie sangat berhasil membesarkan anak-anaknya dan menjaga anak-anaknya juga gitu kan, luar biasa. Apalagi Pak Habibie dengan ngasih contoh cintanya kepada Ibu Ainun. Terus kemudian juga setelah beliau pensiun, itu luar biasa, beliau keliling ke sana kemari untuk memberikan pengalamannya dan visinya mengenai Indonesia. Luar biasa. Jadi kemudian juga yang kedua, yang pemilihan itu gagal, itu Bu Mega ya, Bu Mega di 2004 dan 2009 itu kan. Padahal Bu Mega di 2004 itu presiden, Bu Mega kalah, kemudian di 2009 juga Bu Mega kalah. Tapi sekarang Bu Mega merupakan tokoh politik yang penting di negeri ini. Nah itu, nah yang mulus sampai turun itu 2 periode berdasarkan pengalaman Indonesia pasca reformasi itu Pak SBY dari 2004 sampai 2009 kan turun, mulus turunnya gitu kan. Kemudian juga beliau itu sekarang kan punya Partai Demokrat. Yang rada berat itu ketika Pak SBY sekarang mulai untuk nyundul-nyundul putra-putranya gitu kan untuk menjadi elit politik Indonesia. Walaupun di sisi lainnya lagi Pak SBY itu punya pengalaman, punya jaringan, dan cerdasnya juga luar biasa gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, ini bahasan-bahasan yang sederhana, tentu persepsi saya gitu kan. Jadi saya mencoba melakukan yang objektif gitu kan, tentang pemimpin-pemimpin Indonesia itu di dalam kerangka untuk melihat bahwa bangsa ini kita bersyukur diberikan pemimpin-pemimpin yang pada kepemimpinannya dan akhirnya tuh legowo, akhirnya tuh lebih fokus kepada kepentingan bangsa dan negaranya. Tahun sekarang tuh 6 tahun Pak Jokowi ya, jadi Pak Jokowi udah 6 tahun. Pak Jokowi ini juga termasuk orang yang sungguh luar biasa. 2 kali di Solo belum selesai, naik ke Jakarta, di Jakarta 2 tahun, kemudian didaulat, didorong jadi presiden. 5 tahun pertama sukses, nggak jatuh maksudnya, dan banyak infrastruktur yang dibangun. Sama dengan ketika dulu Pak SBY juga dibantu atau seimbang dengan Pak Yusuf Kalla ya. Jadi Pak Jokowi, nah sekarang Pak Jokowi di periode kedua bersama Pak Maruf Amin. Kalau dulu Pak SBY milih ekonom, Pak Jokowi milih kiai gitu kan untuk jadi wakil presidennya. Hari-hari ini Indonesia sedang didera oleh krisis pandemi, tapi itu seluruh dunia sih, bukan cuma Indonesia gitu kan. Jadi ini sebetulnya bagian dari
kesempatan juga untuk pemerintahan Pak Jokowi untuk bisa habis-habisan memerintah. Karena pandemi ini membuat seluruh dunia dan seluruh masyarakat, ketika pemerintahan dipercaya bekerja sungguh-sungguh dan melakukan segala sesuatunya dengan kesungguhan, pasti maaf dan bukan toleransi ya, tapi simpati, empati lebih tepat itu tumbuh di masyarakat. Jadi ini sebetulnya kesempatan untuk pemerintahan Pak Jokowi untuk melakukan banyak hal, walaupun juga uang pasti habis untuk pandemi gitu kan, karena rakyat banyak butuh sembako, butuh pengobatan dan yang lain-lain lah. Jadi situasinya memang sedang tidak mudah. Sementara di sisi yang lain, seperti saya sampaikan, masyarakat itu cenderung tidak terkendali ya. Jadi dia mulai makin menunjukkan apa maunya gitu kan di tengah pandemi ini gitu kan, dan itu juga bisa dilihat di berbagai daerah pesawat penuh, kemudian juga mobil kesana kemari banyak dan lain-lain. Nah, dengan situasi yang seperti ini, maka saya kembali lagi tadi, apakah presiden akan jatuh gitu kan? Harapan saya nggak usah lah ada yang jatuh, ada yang tumbang gitu. Nggak usah kalau saya sih lihat. Kenapa? Karena ketika Pak Dur jatuh pun itu Bu Megawati terpaksa pilihan rasional atau apa gitu kan, itu terjadi release and discharge, dan itu udah masa lalu lah. Tapi itu ratusan triliun itu menguap. Walaupun kalau kita lihat panjang sekarang, ya harus disyukuri juga gitu, bangsa ini masih utuh, pembangunan masih ada, dan kita manjang sampai ke tahun 2020. Hari-hari ini yang paling banyak dikomentarin orang itu hutangnya menggunung, hutang negeri ini menggunung. Tentu hutang menggunung ini juga kan ada hitungannya lah, tapi kalau saya sih lebih mendorong sebenarnya kenapa sih nggak kita membangun negeri ini, manusianya, keadilannya, produksinya dengan habis-habisan supaya ekonomi itu muter gitu kan. Walaupun sekarang kita fokusnya sih masih di pandemi gitu kan, tapi maksudnya rakyat itu produktif gitu kan, rakyat itu maju gitu kan. Jadi kalau mau bikin sawah gitu kan, ya satu keluarga yang masih muda-muda di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, di dekat-dekat jalan tol ada yang bilang bikin aja 10 hektaran dengan modal, dengan teknologi, dengan sistem yang terpadu. Artinya digenjot 3 tahun ya Indonesia akan panen pangan. Dan itu jangan dibebasin, tapi harus ditentuin. Jadi komoditas apa aja gitu kan, terus dan yang lain apakah mau buah-buahan, apakah mau sayur-sayuran, kemudian juga ternak, sapi gitu kan. Semua dikalkulasi secara komprehensif gitu kan. Nah itu digerakkan, termasuk industrinya gitu kan. Jadi cara Pak Jokowi membangun jalan tol ini mudah-mudahan juga diteruskan dengan cara-cara Pak Jokowi untuk membangun berbagai infrastruktur pertanian, perkebunan, peternakan gitu kan, perikanan, dan yang lain-lain gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, kalau Omnibus Law dianggap mentok atau banyak soal, kan kalau diterusin nggak ada ujung dibenturin juga repot. Mungkin salah satu usulan yang baik untuk dipertimbangkan itu langsung dipersiapkan peraturan pemerintahnya. Jadi di undang-undang seperti apa, kalau mau balik lagi ke DPR susah, kalau nanti diundang-undangkan ke Mahkamah Konstitusi juga bisa ribet gitu kan.
karena ujungnya kan habis itu PP-nya harus dibuat. Kenapa nggak sekarang anggap aja ini bagian daripada proses yang tidak biasa lah, artinya luar biasa, tapi kita harus melakukan sebuah proses untuk nyelamatin ini gitu kan. Nyelamatin itu dalam arti menyelamatkan kondisi sekaligus juga menyelamatkan substansi supaya hasilnya bagus gitu kan. Karena kalau didengar dari banyak orang itu kan ini untuk investasi, tapi bukan hanya soal ketenaga kerjaan yang rame juga gitu kan, udah banyak dibahas, di soal pertanahan juga ada gitu kan, tapi persisnya kayak apa itu kan juga jadi pertanyaan. Termasuk juga soal denda perusahaan ketika dianggap kartel gitu kan, bisa tidak terbatas gitu. Itu mematikan perusahaan itu kalau benar seperti yang ada di media massa tuh. Jadi ini kan cuma selintas-selintas saja gitu kan. Dan termasuk juga kondisi seperti ini kan ada dibilang tuh apakah OJK itu cuman cabut izinnya perusahaan asuransi Rosan dan Sandi aja gitu kan. Itu pun kita sih cuman baca beritanya aja, detailnya kita belum tahu. Tapi yang pasti OJK diharapkan sebetulnya mendorong perbankan supaya bisa dikasih lihat warkah tanah-tanah yang akan dijadikan perumahan. Karena sekarang tuh cuma bisa dilihat polisi, pengadilan, dan kejaksaan. Kenyataannya banyak sertifikat tanah tuh bermasalah gitu kan, yang asli. Jadi perbankan bisa bobol gitu kan, sayang, ini harus diamanin. Nah kembali lagi, ini kan udah kesana kemari gitu kan cerita. Masa sih udah jauh begini mikirannya cuman Pak Jokowi jatuh gitu kan sama Pak Maruf Amin. Itu juga pertanyaan tuh, apakah Pak Jokowi jatuh itu dengan Pak Maruf Amin atau Pak Jokowinya saja yang mundur, Pak Maruf Amin terus, atau Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin terus ada triumvirat gitu kan. Nah tapi kalau dilihat-lihat sebenarnya apa sih tujuannya? Kan yang kita bicarakan sekarang itu sebetulnya bagaimana membangun negara ini supaya lebih baik. Kan itu tujuannya. Nah, membangun negara ini supaya lebih baik sebetulnya yang paling penting itu mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau misalnya kita lihat setiap perubahan besar yang mendadak, kemudian rebutan kekuasaan itu hampir selalu tidak memberikan solusi yang komprehensif, selain cuman terjadi pergantian kekuasaan gitu kan. Kenapa nggak bangsa ini misalnya sekarang mulai mempersiapkan seperti ketika kemerdekaannya kembali akan terjadi. Jadi presiden dengan sadar membangun BPU PKI gitu kan, Badan Persiapan untuk Kemerdekaan Indonesia. Nah kalau sekarang mungkin badan ini gak usah banyak-banyak lah, 50 orang gitu kan, campuran akademisi apa segala macam. Banyak lah yang senior-senior tuh udah mulai ngusulin juga gitu kan. Tapi tujuannya sebenarnya untuk melihat amandemen Undang-Undang Dasar gitu kan. Terus kemudian juga termasuk Omnibus Law ini juga jangan-jangan perlu dimasukin ke situ gitu kan. Ada 50 orang lah dipilih gitu kan yang benar-benar komprehensif dari segala bidang. Dan nggak hanya dia sendiri, nanti dia bisa manggil narasumber, manggil yang lain-lain, tapi ini benar-benar dia yang ngunyah, dia yang jelasin, dan dia yang bertanggung jawab. Kalau mau ada proses, katakanlah misalnya sampai tingkatan paling tinggi itu amandemen undang-undang, atau juga mau deregulasi gitu kan, atau juga mau memperlancar. Karena kalau kita lihat di DPR tuh memang punya kewenangan, anggotanya kan legitimate ya. Hanya ketika mereka lebih sibuk di politik, terus kemudian juga sekarang diindikasi yang mengerjakannya tuh lebih banyak staf ahlinya gitu kan. Dan staf ahlinya juga banyak yang nggak di situ tiap hari gitu kan kalau dengar-dengar.
Artinya lebih lebih ngejawab isu itu kan, lebih ya di power struggle lah kalau bahasa ininya kan gitu kan. Sekarang juga banyak yang jangan-jangan lebih banyak ngurus di pilkada gitu kan, kekuasaan lah yang lebih banyak di ini. Jadi sekarang bangsa ini perlu direkatkan kembali, mulai dari dasar-dasar tadi gitu kan, dan berbagai hal dan bertahap. Jadi si badan ini gitu kan, atau tim ini itu supaya mengawal pemerintahan di hal-hal yang strategis, tetapi lebih merekatkan bangsa ini dengan melihat hal-hal yang sangat mendasar. Jadi bukan bagian daripada power struggle gitu loh. Jadi kalau dilihat kan gini, saya dengar misalnya, Kang, jangan-jangan 6 bulan lagi juga udah tumbang. Ah, yang bener ya nggak sampai 6 bulan. Terus saya bilang, aduh kalau 6 bulan kan panjang, itu kan repot. Ya bisa lebih pendek lah, saya bilang nggak usah lah. Kan itu sekarang juga yang paling penting kan jumhur, saganda, diberikan keadilan lah. Kalau dia beda pendapat, dia ya karena kecintaannya lah terhadap negara dia lakukan itu, ya dibuka aja gitu kan, jangan dikriminalisasi, jangan dipolitisir gitu kan, kalau saya gitu kan. Terus apalagi misalnya pengen nahan mantan presiden gitu, nggak usah lah gitu kan. Terus ya hal-hal yang kalau dilihat secara umum gitu kan malahan bikin kisruh gitu kan, menurut saya sih nggak usah lah. Jadi lebih bagus pemerintahan sekarang tuh makin solid gitu kan. Kan bisa dievaluasi. Sekarang fokusnya di kabinet aja dan di kepala badan-badan gitu kan. Karena BUMN tuh kalau nggak hati-hati ngabisin duit. Pinjaman buat program tuh kalau program nggak jadi juga kan ngeri juga, nanti hutang negara gitu kan. Nah yang bahaya itu kan ketika uang banyak di luar tapi dipakai justru malah buat gontok-gontokan. Nah ini lebih baik menurut saya janganlah. Mendingan uang banyak itu dibikinin sawah, dibikinin pabrik, dibikinin industri untuk ngolah ikan, top banget. Dibikinin koperasi di mana-mana gitu kan. Nah, itu jenderal-jenderal, para dirjen yang pensiun, bekas menteri itu. Wah, di situ itu keren banget. Makanya saya selalu berulang-ulang nih sekarang akhir-akhir ini saya bilang bahwa para dirjen, para menteri, jenderal, dan petinggi-petinggi negeri lah yang hebat-hebat dan pinter-pinter itu, kalau pensiun jangan jadi komisaris di perusahaan swasta, jangan. Malahan nanti di situ negara aja pernah jadi pejabat kok gitu kan, masa terus ke situ. Nah, tetapi ini penting banget nih untuk kita cermati sangat serius. Jadi kan tadi kita udah bicara pemerintah nih jangan sampai ngunci, buntu, terus mikirnya cuman jatuh-jatuhan kan, presiden jatuh gitu kan, rebutan kekuasaan, itu jangan sampai terjadi. Nah, tapi sekarang saya pengen ngomong sejarah di masa lalu gitu kan, yang insya Allah ada konteks juga sama hari-hari ini. Kan kalau kita lihat sekarang Perancis tuh lagi rame gara-gara kartun ya, yang dulu juga ketika majalah itu memuat itu jadi rame gitu kan. Nah sekarang kejadian lagi, ya di negara itu memang ekspresi itu bebas gitu kan, tapi ketika kita bicara dunia kan kita juga harus membaca. Kita tentu toleransi terhadap yang bebas itu gitu kan, tetapi yang bebas itu juga harus toleransi gitu kan, jangan melakukan penghinaan-penghinaan kepada yang lainnya gitu kan, ketika itu bisa jadi berbahaya lah gitu kan. Jadi nah munculnya karton ini gitu kan, itu membuat meledak, kemudian rame lah di seluruh dunia sekarang. Kemarin yang paling keras menentang itu salah satunya Turki.
Cuman Turki kena gempa bumi gitu kan sekarang. Jadi Turki pasti seriusnya ke dalam negeri gitu kan. Nah, tapi bicara Perancis ini juga gitu kan ada analisis yang lain lah. Bang Andi Nurjaman pernah jadi dirjen 2 kali, pernah jadi kepala BPH Migas. Orang baik, orang pinter, orang cerdas. Sebenarnya jadi menteri juga cocok. Bang Andi Nurjaman itu orangnya santun banget, asik lah. Pernah jadi dirjen ketenaga listrikan juga kalau nggak salah selain Haki. Itu menyampaikan Perancis itu mungkin hari-hari ini sedang kesulitan gitu kan. Macron menghadapi krisis pandemi ini kesulitan, ada momentum ini dia main. Artinya main itu dia bimbang lah ya melakukan, sehingga entah itu kekeliruan, entah itu salah informasi ataupun apalah, jauh jaraknya, tapi kemudian meletus. Di Perancis seperti itu, sekarang ramai di mana-mana. Fakta ini juga sebenarnya kalau kita lihat sekarang tanggal 1 gitu kan, tanggal 4 itu United States of America kan akan pemilihan presiden juga gitu kan. Nah, itu Trump ketika beberapa bulan yang lalu juga kan rame itu rasial apa segala macam. Nah, tapi menjelang akhir-akhir hari-hari pemilihan presidennya justru keseruan yang sebelumnya itu tidak begitu rame terjadi gitu kan. Malahan saya pun nggak tahu gitu kan yang menang itu Trump atau Joe Biden gitu kan. Ya kita harus menyerahkan kepada bangsa Amerika saja gitu kan. Tapi yang pasti Pompeo datang ke sini, dia langsung ngember itu bahaya Cina gitu kan, bahaya Laut Cina Selatan gitu kan, dan lain-lain lah. Pompeo macam-macam gitu kan. Walaupun Pompeo tidak memberikan jaminan bahwa Freeport akan setuju kalau rare mineralnya diproses di dalam negeri Indonesia gitu kan. Kita nggak dengar Pompeo ngomong itu gitu kan. Jadi ya dia sedang melakukan proses supaya mungkin tuannya di sana didukung lah ya supaya menang lagi gitu kan. Nah, kemudian dia keliling kemana-mana gitu kan, melakukan hal itu. Nah, tapi balik lagi, dunia itu sekarang memang sedang mencari keseimbangan. Nah, hal-hal ini kalau kita lihat saat ini gitu kan, jadi kita harus jujur menyatakan bahwa dunia atau peradaban, lebih tepat peradaban di abad 21 ini itu sebetulnya sudah pernah dicontohkan oleh ketika Rasulullah dulu berada. Jadi Mekah itu pusat perdagangan, ada Persia, ada Romawi gitu kan, ada kerajaan di Ethiopia, di Abyssinia gitu kan. Nah, yang besar-besar itu. Nah, ini di Mekah ini sodagar-sodagar gitu kan, yang luar biasa itu kan, ada Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan, Umar bin Khattab, Abu Bakar, itu semuanya sodagar itu. Jadi Nabi itu pun sebetulnya Rasulullah itu sodagar juga ketika sebelum jadi Rasul kan. 25 tahun beliau itu sudah bisa ngasih mas kawin yang luar biasa. Kemudian juga Rasulullah itu juga maju gitu kan, dipercaya lah dalam berdagang dan yang lain-lain itu kan. Nah, tapi apa hubungannya dengan saat ini? Hubungannya dengan saat ini adalah Amerika Serikat itu politiknya ditentukan oleh dunia usahanya, farmasi, senjata, teknologi, dan yang lain-lain itu kan. Itu ditentukan oleh itu. Jepang pun ditentukan oleh dunia usahanya. Kemudian Cina pun bisa merambah ke seluruh dunia karena kuat dunia usahanya. Nah, Indonesia kalau mau maju, mau besar, dunia usahanya yang harus kuat. Jadi dunia usaha ini tidak boleh justru menghabisi politik, tapi dunia usaha ini harus mengembangkan politik sehat, akal sehat, sehingga masyarakat itu dinamis dan menemukan berbagai macam hal yang bisa menginspirasi dunia kemudian maju gitu. Nah, jadi kalau kita lihat politiknya, tadi kan saya menyampaikan tuh, untuk Indonesia itu lebih bagus nggak usah mikir guling-gulingan, nggak usah mikir ganti-ganti gitu kan untuk presiden lah. Tapi kita sabar, kita teguh, kita fokus terus memperbaiki diri
supaya kebaikan-kebaikan itu makin muncul. Ini maunya apa tuh, yang penting apa, harus kemana, dan bagaimana itu muncul, dan itu dipahami, disadari oleh seluruh bangsa Indonesia ini gitu kan. Jadi bukan si A buruk mesti diganti si C ini, bukan. Jadi untuk level presiden dan wakil presiden itu, kalau saya gitu kan, itu justru dipertahankan tetapi selebihnya diperbaiki. Jadi kalau misalnya ada ini mohon maaf, pejabat yang ketahuan kayaknya berlebihan, ya dievaluasi. Kalau ada pejabat yang kerjanya kekurangan, ya dievaluasi gitu kan. Kan presiden udah marah-marah, masa udah marah-marah setahun nggak jadi apa-apa gitu kan, ya harus dikonkretin dong. Nah, kemudian seluruh badan usaha itu digerakkan itu untuk kemajuan. Nah, termasuk juga ketika orang banyak ribut soal hutang luar negeri ini bagaimana segala macam, itu dipastikan dengan pembangunan-pembangunan yang berikut, sehingga infrastruktur itu menjadi bermanfaat, kemudian juga menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan pendidikan bangsa ini gitu kan. Jadi ini harus terus maju gitu kan. Nah, tetapi dua hal yang tidak boleh dilakukan. Satu, memperpanjang jabatan untuk diri sendiri. Kemudian yang beresiko itu dulu pernah ada tuh kalau mindahin ibu kota teguling. Itu yang sederhana sebetulnya kalau saya ngulang-ngulang menjadi pandangan gitu kan. Nah, jadi insan-insan di dalam pemerintahan itu sebetulnya sudah saatnya terus bercerita, menyampaikan visi kepada anak-anak muda, kepada yang lebih muda, kepada mahasiswa. Bangsa ini akan ke sebelah sini, pembangunan ini akan seperti ini yang sudah berhasil dibuat, ini yang masih sulit, ini yang harus dilakukan bersama-sama. Itu terus dibuka gitu kan. Jadi pemerintahan itu mudah-mudahan tidak bilang kamu hoax, kamu harus ditahan, kamu nggak boleh ngomong, saya yang bener. Ya itu dihindari, itu yang begitu-begitu. Tetapi konkret. Begitu juga di soal perampasan tanah gitu kan. Mana dari ini, mana dokumennya, mana sini, ayo gelar perkara, panggil ininya, bikin berita acaranya, selesaikan. Itu bagus banget gitu kan. Jadi jangan misalnya menterinya ngeluh, aduh anak buah saya dikriminalisasi, saya nggak bisa kerja ini itu gitu kan. Jangan begitu gitu kan. Jadi harus semua tuh kerja keras gitu kan. Saya berulang-ulang sebetulnya secara sederhana ke kementerian, saya rekam, saya viralin, nggak ada orangnya, saya fotoin, saya viralin. Itu bukan saya doang, tapi saya berharap karena sekarang sedang krisis, seluruh warga negara tuh melakukan itu gitu kan. Kalau ke kementerian nggak ada difoto, kalau ada difoto, direkam, supaya mereka juga semangat gitu kan, diawasi, didorong, disemangati. Bukan berpikir yang nggak baik, enggak, justru kita itu harus memotivasi supaya pemerintahan ini jalan gitu kan. Karena ada yang 50-50, ada yang kena covid tutup lagi, ada yang begitu. Dan itu memang musibah, kita harus memaklumi juga gitu kan. Tapi ada juga yang tugas keluar terus, nggak pernah ada, nggak pernah ketemu gitu kan. Ada juga yang begitu, rapat ini rapat itu, tapi persoalan nggak selesai gitu kan. Ada juga yang gitu. Nah, maksud saya kembali ke cerita-cerita kita ini dalam berdialektika ini, marilah kita nyemangatin supaya semuanya bersemangat. Kalau setiap persoalan diselesaikan, insya Allah kepercayaan itu akan muncul. Jadi nanti itu bukan, oh ya kalau urusan saya selesai, ya kan, urusan Anda belum selesai, Anda sabar aja gitu kan. Saya berharap semua orang bilang urusan kami itu sekarang makin hari makin selesai. Urusan kami beres, keadilan itu didapatkan. Nah, ketika ada problem konflik atau apa segala macam, dudukan, buka, jelaskan, sehingga prosesnya bergulir ke depan. Jadi cerita ini, inilah saatnya ketika kita pandemi ini, mohon maaf, bahwa Indonesia ini marilah kita bergandengan tangan melihat bahwa 75 tahun Indonesia merdeka ini masih muda. Jangan dibilang tua, masih muda. Karena Cina itu 2500 tahun sebelum Masehi dan sekarang sudah 2020, 4000 tahun lebih. Bangsa-bangsa lain juga begitu. Amerika masih muda, masih 200 tahunan. Itu kan lebih. Eropa tuh bangsa-bangsa yang tua. Nah, kita juga
dipersepsikan bangsa yang tua, tapi peradabannya pernah lenyap, kemudian kita pernah dijajah atau direndahkan demikian lama. Nah, sekarang kita perlu membangun kepercayaan diri dan membangun keluhuran-keluhuran. Pancasila itu adalah modal yang luar biasa untuk bangsa ini menjadi adiluhung. Oleh karena itu, maka marilah kita justru memperbaiki budi pekerti dan beramal baik. Nah, guling-gulingan, rebutan kekuasaan, memperkaya diri sendiri, memfitnah orang lain, merasa dirinya benar, menafikan masyarakat, mengecilkan kedudukan orang. Itu adalah fakta-fakta yang harus diperbaiki. Jadi kembali lagi ke sekarang, pasti sekarang pada bingung. Saya bilang sekali lagi, jadi kalau besok masih ada demo, besok masih ada beda pendapat, tolong sampaikan itu di mana pendapat yang menurut benar, kemudian yang harus diperbaiki. Apa yang Anda rasakan, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah itu supaya negeri ini diperbaiki gitu kan. Jadi kalau ada yang tidak benar, apa yang harus diganti gitu kan. Nah, tetapi balik lagi, kalau ternyata kerusakannya luar biasa, mari kita bersabar justru mempersiapkan perbaikannya. Nah, ketika kita bersabar sampai tahun 2024, kemudian perbaikan-perbaikan itu dilakukan bersama-sama, dan mohon jangan saling menyusahkan gitu kan, karena politik jadi motong rezeki ini ditutup, kemudian ngambil banyak, yang ini jangan. Tapi mari tumbuhkan bersama-sama sehingga prosesnya menjadi lebih baik. Nah, termasuk juga misalnya nanti akan ada pemilihan presiden duluan, ya dirumuskan gitu kan. Jadi maksud saya begini secara sederhana, semoga Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, kalaupun melihat situasi hari-hari ini itu banyak dalam konteks orang bersuara karena krisis, karena ketidakpercayaan, karena tidak mengerti atau ketidakpuasan, rangkullah mereka, jelaskan, kemudian konkret lakukan perbaikan. Lakukan di berbagai macam bidang, berbagai macam provinsi, berbagai macam kabupaten kota. Sehingga ketika itu semua dilakukan dengan perbaikan, insya Allah akan tumbuh kebaikan dan kemaslahatan. Karena kalau menurut saya, hari-hari ini saya belum dengar di mana-mana rame ganti presiden. Dan saya yakin juga ketika 2019 itu sudah orang mengusulkan ganti presiden dengan kampanye gitu kan, nah kan ternyata tidak ganti presiden gitu kan. Dan itu adalah fakta. Jadi kalau sekarang ganti presiden lagi gitu kan, terus kemudian mau pemilihan umum ulang gitu kan, kemudian dan yang lain-lain, itu ada resiko yang sangat kuat kita kembali ke tahun 66 gitu kan, atau kita kembali ke tahun 98 gitu kan, dan seterusnya gitu kan. Ada jarak, ada situasi dan yang lain-lain. Tapi kalau kita justru mendorong habis-habisan sekarang supaya pemerintah ini sukses, tapi yang sukses itu rakyat Indonesia gitu kan. Dan pilkada itu kalau kita lihat tinggal 1,5 bulan lagi. Jadi kalau kemarin dibilang pilkada jangan dilakukan karena takut COVID meningkat, sekarang Omnibus Law aja demonya sudah banyak. Habis itu dikasih libur lagi gitu kan, panjang begini kan. Nah, tetapi ketika mudah-mudahan nanti demo Omnibus Law juga tidak meningkatkan banyak gitu kan, kemudian pilkada juga biasa-biasa saja, terus kemudian juga libur panjang ini juga mudah-mudahan tidak meningkatkan jumlah yang terinfeksi gitu kan, tetapi yang sembuh malahan banyak. Kemudian nanti setelah pilkada, mumpung 1,5 bulan lagi ke depan, jangan rame protes, jangan rame demo. Setelah pilkada terima apa adanya gitu kan, udah bersatu lagi, dan mudah-mudahan COVID-nya juga tidak makin banyak. Nah, kalau itu terjadi, berarti saya harus mengakui bahwa pilihan yang diambil saat ini meneruskan pilkada itu
itu adalah pilihan yang berani tetapi mampu di manage gitu kan. Dan saya sih doanya begitu, walaupun sikap saya ketika itu saya bilang sebaiknya pilkada tidak diteruskan, tetapi ketika ini berlangsung dan bisa nanti berhasil, itu juga harus kita hormati dan harus kita dukung supaya berhasil gitu kan. Karena kita tidak boleh apa yang kita pikirkan, yang kita inginkan yang harus terjadi gitu kan. Yang harus terjadi itu adalah yang terbaik buat bangsa ini gitu kan, dan kita harus mendukung justru apa yang terbaik untuk bangsa ini. Dan dialog-dialog begini sebetulnya untuk menyempurnakan itu semua gitu kan, berdiskusi gitu kan, sehingga saya tidak setujunya tadi soal pilkada itu kalau nggak hati-hati, tetapi itu pilihan kalau bisa dikendalikan. Nah, sekarang kita lihat seperti apa, tentu yang megang amanah, yang megang kekuasaan lah yang melakukan eksekusi ini. Nah, kita sebagai orang biasa doakan gitu kan supaya berhasil, supaya sukses. Tapi pesannya setelah pilkada ini terjadi, jangan ribut, kampanyenya terus tetap sepi begini aja, fokusin nyelesain COVID, bantu masyarakat supaya tidak kekurangan di era pandemi ini. Dan yang paling penting, mudah-mudahan terjadi itu aman, damai, dan segera nanti terbentuk pemerintahan yang baru di kabupaten kota, gubernur dan yang lain-lain, yang langsung bisa fokus nanti menyelesaikan persoalan-persoalan. Jadi kalau itu terjadi, maka mudah-mudahan orang tidak ribut lagi soal jatuh, ganti presiden dan yang lain-lain itu kan, karena terus sinergi, terus maju. Nah, tetapi kalau dari hari ini nanti ternyata makin banyak yang sakit, kemudian kampanyenya ngawur, habis selesai pilkada makin ngawur, demonya makin rame, kemudian juga nggak keru-keruan gitu. Nah, itu yang saya harapkan tidak terjadi. Karena kalau itu namanya kita mencari persoalan sendiri gitu kan. Jadi saudara-saudaraku yang tercinta sebangsa dan setanah air, persoalan itu sudah banyak, nggak usahlah kita nambah persoalan lagi gitu kan. Kebaikan itu juga sejatinya jauh lebih banyak gitu kan. Walaupun juga kita yang harus mewujudkannya dan dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mengajak, mari kita fokus, kita terus memperbaiki diri, dan sejarah Rasulullah tadi marilah dipandang bahwa begitulah ketika Rasulullah itu membangun negerinya, membangun iman, kemudian membangun kesadaran masyarakatnya, dan itu perlu dicontoh di negeri ini dan di dalam peradaban sekarang ini gitu kan. Jadi bukan ribut atau perang segala macam, tapi mulai kepada diri sendiri gitu kan, mulai kepada komunitas, dan itu berkembang sampai perubahan itu terjadi memang karena komunitasnya sudah terbangun, persiapan untuk infrastruktur yang terbangun. Mereka meliputi perilaku, budaya gitu kan, keyakinan, kesadaran, dan tata kelola kehidupan gitu kan. Jadi dunia sekarang itu adalah dunia yang saya ulang lagi, dunia usaha, pengusaha, dunia yang diputar dengan uang, dengan energi. Nah, oleh karena itu sebetulnya mari kita fokus bagaimana caranya supaya pandemi ini bisa dikendalikan, kemudian usaha ini berputar dan kita saling menjaga supaya semuanya bisa diatasi. Demikian untuk sementara gitu kan, terus semangat, terus berdoa, positif terus pikirannya gitu kan, jauhkan iri, jauhkan dengki. Dan mari kita doakan kalau teman-teman yang sekarang kena musibah ya, ada yang ditahan di ini di itu segala macam, kita doakan mereka supaya dapat gantinya, dapat kemuliaan juga gitu kan. Insya Allah niatnya juga baik. Nah, kita yang begini terus bersuara supaya suara kita juga mewarnai pikiran, pertimbangan, inspirasi gitu kan, supaya suara kita juga mencerminkan apa-apa yang kita alami di sekitar kita gitu kan. Suara kita juga disampaikan di dalam rangka supaya lebih banyak suara gitu kan, tentu dengan kasih sayang, dengan niat baik, dengan usaha-usaha yang kita terus lakukan gitu kan. Karena saya pun ingin menyampaikan di sini juga, ketika misalnya jalan di lapangan itu, entah itu taksi, entah itu juga Grab, mereka hidup dengan 50% gitu kan. Walaupun ada yang bilang ke saya juga, Kang, jangan-jangan yang gak punya duit itu ya kita-kita aja gitu kan, yang fokusnya di perjuangan.
karena pesawat tetap rame gitu kan, ini rame itu rame segala macam. Nah, saya sih bilangnya mari kita bersyukur dengan yang ada, kita terus semangat, kita terus mencoba gitu kan. Dengan itu semoga kebaikan itu akan datang dari tempat yang tidak kita duga, dari rencana yang hanya terus kita lakukan, dari usaha-usaha yang terus kita lakukan. Karena kita harus yakin dengan kita berusaha baik, berbuat baik, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menolong kita semua, menolong bangsa ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.